Selamat sore. Kita bertemu untuk pertama kalinya pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu atau dalam istilah kerennya dikenal sebagai Integrated Coastal Management atau ICM. Pada perkuliahan perdana ini kita akan membahas modul 1 dengan topik zona atau wilayah pesisir. Modul 1 ini menyediakan pemahaman awal mengenai wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan, juga membahas terkait nilai-nilai penting wilayah pesisir, kompleksitas permasalahan, dan konflik yang mewarnai pemampatan wilayah pesisir. Modul ini kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ini dan minggu depan. Setelah pembelajaran modul ini, mahasiswa hendaknya mampu untuk pertama, menjelaskan pengertian wilayah pesisir sebagai zona peralihan antara daratan dan lautan, sistem pesisir, sumber daya, dan nilai wilayah pesisir. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan masalah-masalah pesisir beserta penyebabnya dan konflik pemampatan wilayah pesisir sehingga dibutuhkan pengelolaan dengan pendekatan terpadu. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu adalah pertama zona atau kawasan pesisir, yang kedua sistem dan sumber daya pesisir. Materi pertama kita bahas terkait zona atau wilayah pesisir. Zona pesisir atau coastal zone disebut juga wilayah pesisir atau coastal area, biasanya disebut sebagai ruang transisi atau peralihan antara daratan dan laut. Wilayah tersebut, wilayah pesisir ini telah didefinisikan sebagai bagian dari daratan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan laut sejauh pengaruh lautan masih dapat ditemukan di daratan. Nah, pengaruh lautan dapat ditemukan di daratan itu misalnya intrusi air laut ke daratan atau pengaruh angin laut. Kemudian bagian lautan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan daratan sampai sejauh mana pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan. Sejauh mana pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan, ini seperti salinitas air laut yang dipengaruhi oleh air tawar dari daratan, pengaruh sungai, sedimentasi, dan pelumpuran akibat erosi tanah di darat. Nah, istilah pesisir ini sering dirancukan dengan istilah pantai. Pantai ini adalah pertemuan antara daratan dan laut, itulah pantai. Jadi pertemuan antara darat dan laut. Dia berupa ruang yang sempit. Nah, daerah pantai ini yaitu batas air pasang tertinggi sampai surut rendah, itulah pantai. Sedangkan pesisir ini adalah daerah peralihan darat dan laut. Sejauh ke daerah darat ini adalah
sejauh mana pengaruh lautan masih dapat ditemukan di daratan. Sedangkan di lautan, ini sejauh mana pengaruh daratan dapat dilacak di laut. Jadi, pantai ini adalah bagian dari pesisir. Nah, kalau kita menyebut pesisir, berarti kita berbicara terkait pantai. Sebagian daratan disebut daratan pesisir dan juga perairan laut atau perairan pesisir. Nah, istilah ini perlu dipahami supaya tidak rancu dalam pembahasan terkait pesisir. Sekali lagi, pantai itu adalah bagian dari pesisir. Nah, di mana batas-batas wilayah pesisir? Nah, kalau kita imajinasikan wilayah pesisir itu sebagai ruang peralihan antara darat dan lautan, ya, maka batas-batas wilayah pesisir bisa didekati dari dua aspek. Secara ekologis, ya, batas wilayah pesisir ini ke daerah daratan adalah sejauh pengaruh lautan masih dapat ditemukan di darat. Tadi sudah disebutkan seperti misalnya intrusi air laut atau pengaruh angin laut. Sedangkan ke arah laut, ini batasnya adalah sejauh mana pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan. Seperti misalnya aliran air tawar, sedimentasi, ya, pengendap pelumpuran yang datangnya dari daratan. Nah, di samping batasan secara ekologis, ya, di sejumlah negara-negara yang mempunyai laut, yang berarti mempunyai wilayah pesisir, itu mempunyai batas-batas yang bisa dikelola secara administratif. Nah, secara administratif, di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini menetapkan batas-batas wilayah pesisir, yaitu ke arah darat, ini adalah batas wilayah kecamatan. Jadi kecamatan-kecamatan yang mempunyai laut atau berbatasan dengan laut itu masih disebut wilayah pesisir di daratannya. Sedangkan ke arah laut itu adalah sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Jadi sejauh 12 mil laut. Masing-masing negara menetapkan batasan wilayah pesisir ini berbeda-beda karena perbedaan sumber daya yang dimiliki, juga karena perbedaan isu-isu dan permasalahan serta tujuan pengelolaan. Sebagai contoh misalnya Cina menetapkan batas ke arah daratan itu sejauh 10 km dari garis pantai, ya, dari pasang air tinggi. Sedangkan ke arah laut itu sampai kedalaman isodep 15 meter karena perairannya landai. Di Sri Lanka, ya, ini hanya sejauh 300 meter dari rata-rata air pasang tinggi ke arah daratan. Jadi sangat dekat, 300 meter. Ya, hanya sebatas sempatan pantai. Dan ke arah laut, sejauh 2 km dari rata-rata air surut rendah. Kemudian Selandia Baru hanya sejauh 400 meter dari rata-rata air laut pasang tinggi ke arah daratan dan 3 mil laut dari garis pantai ke arah laut. Jadi sangat bervariasi masing-masing negara.
Nah, ini contoh misalnya batas administrasi wilayah pesisir Provinsi Bali. Nah, batas wilayah pesisir Provinsi Bali ke arah darat adalah kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan laut. Sedangkan ke arah laut ini sejauh 12 mil. Ya. Nah, tetapi jika antara kasus Bali dengan Jawa Timur ini jaraknya kan hanya beberapa mil, sehingga perairan pesisir atau batasan pesisir di laut di Selat Bali ini dibagi dua, ya, sama jarak antara Jawa Timur dan Bali. Begitu juga dengan Nusa Tenggara Barat. Jadi sama jarak karena jaraknya kurang dari 24 mil, sehingga batas perairan pesisir di Selat Lombok ini tidak sampai 12 mil. Tetapi yang di perairan Samudra Hindia, karena tidak ada perbatasan dengan provinsi lain atau negara lain, ini jarak perairan pesisir Bali ya, sampai 12 mil. Begitu juga di Laut Bali di utara sampai 12 mil. Di wilayah pesisir yang merupakan peralihan daratan dan lautan adalah area di mana proses-proses interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut paling intens. Interaksi antara proses fisik, kimia, dan biologis dari daratan, kemudian air tawar yang masuk ke laut melalui limpasan permukaan maupun sungai, kemudian air asin yang datang dari laut, dari samudra, dan juga pengaruh atmosfer, ya, menjadikan wilayah pesisir kaya akan ekosistem yang menyediakan beragam layanan atau jasa, misalnya jasa penyediaan produk, ya, produk-produk pangan, ya, produk bahan baku industri dan lain-lain. Kemudian juga ada jasa pengaturan alam, ya, jasa budaya dan jasa pendukung lainnya. Karena berbagai manfaatnya bagi manusia, ekosistem pesisir ini terkait dengan sistem sosial ekonomi dan membentuk apa yang disebut sebagai sistem sumber daya pesisir. Sistem sumber daya pesisir menggambarkan interaksi antara lingkungan darat, lingkungan laut, dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia di sini juga termasuk pengaturan dan kelembagaan pengelolaannya. Dengan demikian, aktivitas manusia adalah kekuatan utama ketiga yang mempengaruhi kesehatan dan integritas zona pesisir selain pengaruh daratan dan juga pengaruh lautan atau samudra. Nah, materi kedua kita bahas sistem dan sumber daya pesisir. Pertama terkait sistem pesisir. Pesisir sangat kompleks, di mana setidaknya terdapat 9 sistem utama yang mempengaruhi wilayah pesisir dan juga pengelolaan pesisir. Nah, sistem-sistem tersebut pertama adalah unit geomorfik atau oceanografi skala besar, proses-proses muara atau estuaria, proses-proses lautan, ya, proses-proses sepanjang sel pantai, daerah aliran sungai atau das, pengaruh udara atau atmosfer, populasi spesies, pemandangan alam, dan juga penggunaan dan layanan publik. Nah, pertama kita bahas unit geomorfik atau oceanografi skala besar.
Wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh proses-proses oceanografis skala besar. Ini meliputi dinamika massa air melalui arus laut dan pemanasan global, di mana pengaruh arus laut dan pemanasan global ini akan mempengaruhi pembentukan atau formasi dan juga penghancuran atau merusak pulau-pulau, termasuk pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir. Nah, arus laut ini biasanya mempengaruhi arus pantai ya, berupa rip current ya, atau longsor current atau arus menyusur pantai, serta arus-arus pesisir dan outwelling. Outwelling ini adalah pembalikan massa air. Sedangkan pemanasan global ini mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Kemudian unit geomorfik oceanografi skala besar ini juga ada pengaruh gelombang yang mempengaruhi pesisir yang tergantung pada jarak pembentukan gelombang dari pantai. Nah, semakin jauh gelombang itu dibangkitkan dari pantai, maka gelombangnya akan semakin besar. Kemudian juga ada pengaruh pergerakan lempeng tektonik, yaitu pertemuan lempeng yang dapat menimbulkan patahan atau longsoran, dan ini akan dapat menyebabkan gempa dan membangkitkan tsunami yang berbahaya di wilayah pesisir. Yang kedua, sistem pesisir itu adalah proses-proses muara atau estuaria. Wilayah pesisir ini sangat dipengaruhi oleh proses-proses estuaria atau muara sungai melalui pengaliran langsung air kotor dari berbagai sumber di daratan yang mempengaruhi kualitas air muara dan juga kualitas perairan pesisir sekitarnya, dan selanjutnya akan berpengaruh atau memberikan efek pada biota. Yang ketiga adalah proses-proses lautan. Wilayah pesisir dipengaruhi oleh proses-proses lautan, artinya aktivitas yang ada di laut, misalnya pengaliran langsung air kotor dari aktivitas di laut, misalnya pelayaran kapal-kapal, tumpahan minyak, atau sampah atau limbah padat dari berbagai sumber aktivitas manusia di lautan, yang semuanya ini akan mempengaruhi kualitas air, air laut, dan kualitas sedimen dasar laut, dan selanjutnya akan mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di laut, di pesisir. Yang keempat adalah proses-proses sepanjang sel pantai. Nah, proses-proses sepanjang sel pantai ini mempengaruhi erosi pantai, abrasi pantai, ya, disposisi sedimen, dan dinamika akresi-dekresi, artinya pantai maju dan pantai mundur di dalam sel pantai, di dalam sel pasang surut pantai, di daerah pasang surut. Kemudian yang kelima adalah daerah aliran sungai atau das. Pesisir sangat dipengaruhi oleh das. Das ini berkontribusi pada pencemaran perairan pesisir yang melalui berbagai sampah dan limbah yang masuk ke pesisir, ke perairan pesisir dari daratan, yang selanjutnya memberikan efek pada kehidupan flora dan fauna di dalamnya. Sedimen yang berasal dari sistem das ini juga mempengaruhi pengendapan material di pantai, di muara sungai atau lepas pantai,
terutama berkontribusi pada dinamika akresi dan dekresi pantai. Jadi pada dinamika keseimbangan pantai. Pada akhirnya praktek-praktek pemampatan das, ya, pemampatan lahan di das ini akan sangat mempengaruhi wilayah pesisir. Yang keenam, udara dan atau atmosfer. Atmosfer menerima emisi dari berbagai sumber, ya, misalnya adalah dari transportasi, dari pabrik-pabrik, ya, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya dan kemudian terdisposisi, ya, melalui presipitasi atau curah hujan yang jatuh ke laut. Selanjutnya ini menimbulkan efek pada biota dan kesehatan manusia. Sistem pesisir berikutnya adalah populasi spesies. Nah, populasi spesies ini terkait dengan proses-proses atau dinamika populasi spesies oleh adanya degradasi pantai, pesisir, beserta habitatnya, serta pemampatan atau pemanenan spesies komersial. Yang kedelapan adalah sistem pesisir ini terkait dengan pemandangan atau nilai amenitas suatu wilayah, di mana wilayah pesisir dicirikan oleh pemandangan yang indah sebagai tempat rekreasi, sehingga mendorong semakin padatnya pembangunan di sepanjang pantai, kemudian juga pembangunan penyediaan area rekreasi publik dan fasilitas pariwisata, sehingga wilayah pesisir ini sangat padat dengan berbagai infrastruktur atau fasilitas penunjang pariwisata dan rekreasi. Yang sembilan terakhir adalah penggunaan dan layanan publik. Nah, wilayah pesisir ini menyediakan banyak kemudahan dalam penggunaan lahan dan juga tersedia beragam sumber daya pesisir, sehingga menjadi daerah dengan tingkat hunian dan juga sangat padat dengan kegiatan bisnis atau komersial, dan juga sangat padat dengan pembangunan berbagai infrastruktur layanan publik seperti misalnya pembangkit listrik, serta sistem pengelolaan limbah dan sampah. Di wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir, ya, kemudian aktivitas manusia dalam penggunaan pesisir, dan juga adalah lingkungan pesisir. Nah, sumber daya pesisir ini adalah sebagai sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan, yang keberadaannya bergantung pada pesisir atau nilainya ditingkatkan secara signifikan oleh lokasinya di dalam zona pesisir. Penggunaan pesisir ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya pesisir untuk berbagai tujuan ekonomi, rekreasi, estetika, atau pendidikan. Sedangkan lingkungan pesisir terdiri dari komponen biotik, abiotik, dan juga budaya. Nah, berikutnya kita bahas sumber daya pesisir. Indonesia mengkategorikan sumber daya pesisir menjadi beberapa komponen, meliputi sumber daya hayati,
Sumber daya hayati ini meliputi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, kemudian sumber daya genetik, ya, dan ekosistem pesisir. Misalnya ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, muara sungai, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya non-hayati. Misalnya pasir, ya, kerikil, air laut, ya, minyak dan gas bumi, dan mineral dasar laut. Yang ketiga adalah sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini berupa infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, misalnya pelabuhan. Dan keempat adalah jasa lingkungan pesisir. Jasa lingkungan pesisir ini berupa keindahan alam, kemudian juga permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Misalnya adalah kabel telekomunikasi, kabel listrik bawah laut, dan lain-lain. Dan energi kelautan, seperti energi gelombang laut dan energi arus laut. Nah, kita mengenal beberapa ekosistem pesisir, misalnya ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ya, ekosistem padang lamun, ekosistem estuaria atau muara sungai, ekosistem rawa payau, ya, dan ekosistem dataran pasang surut. Nah, ekosistem tersebut mempunyai nilai, ya. Nah, nilai ekosistem pesisir dapat dihitung berdasarkan manfaatnya dalam bentuk jasa ekosistem. Jasa ekosistem pesisir itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian atau 4 jenis. Ada jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Jasa penyediaan, contohnya adalah penyediaan pangan, penyediaan air bersih, energi, kemudian ada bahan bangunan, minyak dan gas, mineral laut, dan pasir dan kerikil. Kemudian jasa pengaturan, misalnya adalah pengaturan pengendalian banjir, pengaturan iklim, ya, penyerapan karbon, perlindungan bencana, misalnya ekosistem mangrove itu sangat bagus untuk perlindungan bencana tsunami. Juga untuk pencegahan erosi pantai, penguraian limbah, ya, dan perluasan daratan. Sedangkan jasa budaya ini rekreasi dan pariwisata, estetika atau sumber inspirasi, kemudian spiritual, pendidikan dan penelitian, transportasi laut, ruang hidup, dan perluasan daratan. Sedangkan jasa pendukung ini terkait dengan siklus nutrien, biodiversity, ya, sebagai habitat, dan juga fotosintesis. Baik, jadi demikian materi kuliah untuk minggu ini. Kita akan perdalam pemahaman tentang materi pembelajaran ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.